Ya, gimana kabarnya, Kang? Baik, baik. Baik. Gimana nih, Kang? Betul tidak, Kang, yang saya katakan bahwa banyak umat muslim membaca buku-buku yang sangat berbahaya, lalu mereka pergi ke gereja dan melakukan kekerasan di sana. Sebetulnya Bang gini ya, memang sih ada jaringan bawah tanah ya yang seperti itu. Ada. Tapi kan itu Bang sebetulnya kalau saya bilang itu ya kalau dibilang KTP-nya muslim ya mungkin muslim ya. Tapi sebetulnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu lah. Tidak tahu ajaran yang sebenarnya Bang sebetulnya. Saya tahulah buku-buku seperti itu. Ada, memang ada. Tapi ya gimana ya, sulit. Saya sulit, mungkin Abang lebih tahulah pengarangnya siapa itu. Bukan dari sini kan. Oke, tapi kalau saya bilang malah sebaliknya, Bang Amir. Jadi mereka-mereka ini justru mereka sedang ingin melaksanakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam yang sesungguhnya itu Bang, yang setahu saya ajaran Islam yang sesungguhnya itu seperti apa Bang sebetulnya ya. Anda kan tahu dari kalimat bahasanya juga sudah Islam. Islam itu artinya berserah diri dan menghasilkan salamun. Ya, berserah diri kepada Allah dan kita menghasilkan keselamatan. Kalau Islam seperti itu menurut saya bukan ajaran Islam, Bang. Baik. Kita kasih naik satu muslim lagi ya. Karena Kang Amir ini berbeda pendapat dengan muslim lainnya begitu. Tapi di detik yang sama dia mengatakan Islam benar. Jadi saya masih agak sedikit bingung nih dengan Kang Amir. Oke, silakan Rijal, nyalakan kamera Rijal. Oke. Ya Rijal, Anda masih mengakui bahwa Kang Amir ini muslim? Aku akui nggak ada yang membantah. Ya dia kan mengaku muslim. Cuman kan muslim itu ada syarat-syaratnya. Dia harus mengikuti ulama dan sesuai dengan apa, ingat ya, yang sudah ditetapkan oleh Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, ya tabi'in, kemudian terus menerus. Kalau mengikuti itu ya aku sepakat saja. Kecuali dia menantang para ulama, bahkan menyelisihi pendapat para ulama. Oke, ya? Setuju Amir Ali. Gini Bang ya, kalau pendapat seperti ketafsir atau pendapat ulama, saya bukan menentang. Apakah pendapat ulama itu firman Tuhan? Pertanyaannya, apakah pendapat ulama itu firman Tuhan? Contoh gitu seperti Sayyid Qutb, apakah Sayyid Qutb itu ulama? Bang Rijal, apakah Sayyid Qutb itu ulama? Bang ya, aku sampaikan ya. Aku nggak tahu nama abang ya. Kan jelas sekali mana ulama, mana yang ulama yang ulama yang baik. Yang tadi katanya ulama, sekarang ulama ada yang baik ada yang... Tadi katanya suruh mengikuti ulama, sekarang langsung ulama ada dua macam. Ada deh, ulama itu ada. Ulama yang menjual agama demi kepentingan dunia. Oke, sekarang saya mau tanya ini, Rijal. Betul tidak bahwa ada buku-buku bacaan Islam yang membuat atau memotivasi Islam berbuat hal-hal seperti Zakia tadi? Ya. Tahu apa yang lucu? Apa yang lucu, Rijal? Di dalam bernegara ya, jikalau ada saja umat Islam yang radikal ya, ada 1% saja umat Islam yang radikal, habis kalian semua, habis nggak ada. Iya, makanya saya bilang karena mereka tidak mengajarkan agama Islam, betul? Karena mereka tidak mengajarkan agama Islam, betul? Toleransilah kami ya, maka kalian masih ada sampai saat ini ya.
Karena kami menjunjung tinggi nilai persatuan dan aturan yang ditetapkan oleh negara. Maka kalian masih ada, walaupun kalian sering menghujat agama kami. Contohnya kau bilang Allah kami itu beranak dan anak tunggalnya bernama Yesus. Ya, nggak ada satu pun di dalam Alkitab, Jess, ya. Kalau kau mau, ya, kau membaca Alkitab itu bahwa Allah Ini itu dia ini mau melarikan tema ini teman-teman. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Rizal ini memang selalu nggak pernah nyambung. Oke lah Rizal, kamu dibawa dulu lah. Orang yang dibahas apa, kamu mau melarikan dirinya kemana? Ya, Oke lah, Amir. Coba begini, Kang Amir. Intinya, faktanya bahwa banyak bacaan-bacaan ini ya. Nih, saya kasih ada aja gambar nih. Perhatikan ya. Nih, saya kasih gambar. Perhatikan ya. Tangkapan. Sabar. Ini salah satu barang-barang bukti ya. Nih. Barang bukti dari hasil kejahatan terorisme itu buku-buku Islam. Saya balikkan kamera saya. Ini Bang ya. Nih. Kelihatan Bang? ya kelihatan. Nih. Kelihatan. Apa ini? Tarbiyah jihadiyah. Dari namanya aja sangat Islami banget. Nih. Lihat ya, perhatikan nih. Ini buku-bukunya nih. Buku-bukunya itu sangat Islami tuh. Nih. Jalan Islam versus Jalan Setan. Mimpi Suci ini buku-buku Islam semua nih. Nih. Ini adalah hasil tangkapan tindak pidana terorisme nih. Nih. Sekuntum Rosella Pelipur Lara nih. Penjabaran kitab sesmatik kitab. Nih. Apakah ini kitab Kristen, Bang? Bukan. Nih, Al-Kulus Sadio apa ini? Pokoknya banyak lah ini. Ini buku-buku Islam. Ya kan? Iya betul. Nih. Pertanyaan saya, apakah kita mau munafik bahwa orang-orang pelaku teror ini memang mereka terinspirasi dari ajaran agama Islam? Apa kita mau munafik? Coba. Coba silakan tanggapannya. Gini Bang ya, memang sih saya kalau masalah buku itu saya sedikit tahulah tentang buku itu dan siapa penulisnya gitu dan ya siapa penulisnya saya ada sedikit tahulah saya itu. Ya keinginan mereka kan berbeda Bang dengan Islam kebanyakan menurut saya Bang. Karena kan Islam itu ya ada juga beberapa sekte Islam yang tidak sependapat dengan saya Bang. Ya sejujurnya. Sekte kok banyak? Kalau dibilang sekte tapi banyak gimana? Masih terkait terorisme, Majelis Ulama Indonesia menolak jika menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti dalam kasus terorisme. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ihsan Abdullah. Ihsan Abdullah mengungkapkan Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Tidak tepat ya, saya menghimbau agar ditinjau kembali ya, menyita Al-Quran dan dijadikan barang bukti dalam kasus tindak pidana. Karena tidak tepat, Al-Quran itu adalah huda linnas, petunjuk. Nah. Satu-satunya kitab suci yang ditemukan sebagai barang bukti tindak pidana ya cuman kitab suci. Coba kamu pikir gitu loh, kenapa sih kok bisa begitu gitu loh? Itu yang saya bilang, coba diperiksa. Kalau Saifuddin Ibrahim itu ngomong, dia itu bukan ngasal-ngasal cuap-cuap. Dia itu bukan asal ngomong gitu loh. Dia itu guru di pondok pesantren, udah dibaca buku itu. Makanya dia minta hapus 300 ayat di dalamnya karena
Itu bukan sembarangan, teman-teman. Kalau yang ngomong itu, kamu bilang tadi yang ngomong itu tukang nganu, apa namanya? Tukang jahit baju begitu, ya kan? Baru Anda bisa itu kan yang ngomong bukan di bidangnya. Yang ngomong orang pondok pesantren, guru, bekas guru di Al Zaitun. Aduh. Perhatikan, apa kita baca ini suratnya. Nih. Tim Densus 88 menggeledah rumah ZA. Menggeledah rumah ZA, gadis yang menyerang Mabes Polri pada Rabu, tanggal 31 ini 2021 ini. Dan kayak gini kejadian terus ini, terus kejadian terus. Ya, di Ciracas, Jakarta Timur, dalam penggeledahan Rabu malam itu, polisi menemukan surat wasiat yang ditulis ZA. Nih, dikutip dari Republika, surat wasiat yang beredar di media sosial itu berupa tulisan tangan ZA. Dalam suratnya ia meminta maaf kepada orang tuanya dan menyuruh keluarganya meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dia sedang menjalankan agama Islam karena menurut dia orang tuanya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nih, apa isinya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Perhatikan nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya. Ini sakit banget loh hatinya orang tuanya ini baca begini. Mau anakmu kayak begini? Makanya saya bilang buku-buku yang membuat Anda nanti anak Anda menjadi seperti ini. Tolong segera telepon tukang loak. Panggil tukang loak biar buku-bukunya diangkut dari rumahmu. Nanti anakmu bernasib seperti Zakiyah ini. Udah disuruh. Pesan berikutnya untuk kakak agar di rumah Cibubur jaga dede dan mama, ibadah kepada Allah dan tinggalkan penghasilan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz ulama. Maksudnya bahwa seperti Zakiyah ini. Dekati ustadz ulama, tonton kajian dakwah, tidak membanggakan tapir Ahok dan memakai hijab, Kak ya, pakai hijab. Ketika saya mengungkapkan kebenaran, dibilang saya fitnah. Anda nggak tahu karena yang Anda tonton ngadu ayam. Kalau yang Anda tonton ngadu ayam, yang mana Anda tahu?